Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, luar Luar biasa. biasa. Tetap semangat. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Masya Allah, luar biasa ya. Baik, Alhamdulillah, siang ini kita akhirnya dipertemukan kembali oleh Allah untuk kita bersama-sama melakukan sesi rehearsal ya, dan semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semua dan sukses selalu untuk semuanya ya. Baik, teman-teman sekalian, pada sesi yang pertama ini kita akan membahas tentang bagaimana filosofi pendidikan dan standar kompetensi lulusan di sekolah Islam terpadu. Ya, are you ready? Yes. I'm ready. Yes, I'm ready. Oke, baik. Thank you very much. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara filosofi, apa yang terlintas di benak teman-teman tentang filosofi? Satu kata tentang filosofi boleh dituliskan di chat room, silakan. Oke. Apa nih, sudah masuk? Oh, sudah ada beberapa yang masuk. Thank you. Oke, landasan berpikir. Masya Allah, Ustazah Siti, ada Ustazah Juwaria, ya. Oke, apalagi ini sesuatu yang mendasar. Oke, ya, dasar, Masya Allah. Oke, baik, landasan. Terima kasih teman-teman sekalian. Ya, kita ingin menyamakan frame dulu bahwa betul sekali apa yang ditampilkan oleh teman-teman sekalian, bahwa filosofi ini merupakan sebuah landasan ya untuk kita berpijak ya, untuk kemudian melakukan langkah-langkah yang lebih banyak, lebih besar lagi dan lebih mendalam lagi bagaimana kita mendalami tentang SKL di Sekolah Islam Terpadu. Ya. Nah, baik, teman-teman, sebelum kita lanjutkan, ya silahkan ambil satu benda ya di sekitar teman-teman, ya. Kemudian benda tersebut silahkan difilosofikan atau kenapa teman-teman memilih benda itu dan apa filosofinya menurut teman-teman, dan teman-teman ingin menjadi apa ya dengan benda tersebut. Ya, contoh misalnya di sini ada matahari, ada air, bahwa kita itu kalau di sini bahwa kita itu ingin seperti matahari yang terus bersinar dimanapun berada. Ya, seredup apapun cahaya kita, maka kita itu harus seperti matahari, tidak peduli dengan adanya mendung, ada hujan, tapi matahari akan terus bersinar. Nah, begitu juga dengan kita ya, kita akan terus bersinar hingga Allah memanggil kita, dan ini adalah jalan yang kita tempuh bersama. Oke, silakan teman-teman, silakan open mic. Mau pilih benda apa dan apa filosofinya menurut teman-teman ya. Coach Santi, Ya, sudah Coach punya benda juga. apa? Oke. Mouse, Coach. Oh, mouse. Oke. Coach Siti, Jadi apa filosofinya, bendanya? Tisu. Oh, Masya Allah. Ada mouse, ada tisu, apa lagi? HP, Coach. Masya Buku. Allah. Oke, buku. Masya Allah. Ustazah Dahlia Kemalasari. Oke, baik. Tadi yang pertama kan Coach Santi. Ya, silahkan. Apa itu filosofi MOS menurut Coach Santi? Ya, mewakili Coach Santi. ya karena mouse ini fungsinya adalah menggerakkan ya, Coach ya. Ketika kita bersinggungan dengan laptop, maka saya menjadikan diri saya itu sebagai penggerak untuk memberikan apa-apa yang saya punya sehingga bermanfaat bagi orang lain. Begitu, Coach Sugeng. Terus bergerak untuk bermanfaat bagi orang lain ya. Masya Allah, keren. Khairunas anfa'uhum linnas. Ya, Masya Allah, luar biasa nih. Coach Santi banget ya. Oke, teman-teman, Masya Allah, keren ya. Baik, tadi saya melihat juga dari Coach Intan ya, kalau nggak salah ya. Tadi tisu.
Coach Siti, Coach Oh, Coach Siti. Sugeng. Allahu Akbar. Mohon maaf salah ya. Coach Siti silakan. Tadi kenapa dengan tisu? Ini unik banget nih. Iya, Coach. Saya tertarik dengan filosofi tisu. Tisu itu benda yang dibutuhkan sampai ke ruang private kita. Di toilet ada, di Wow. makan ada, tempat tidur ada, bahkan di dompet atau mungkin di tas kita pasti ada tisu. Ini benda yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Jadi saya ingin bermanfaat untuk semua orang. Dan di kala sedih, tisu ini sangat bermanfaat, Coach, untuk air mata. Jadi saya ingin hadir di setiap kesedihan teman-teman. Tidak bisa Bisa menghidupi aja ya. bisa lap air matanya, Coach. Seperti itu, Coach. Jadi Masya kalau sedih, Allah. hubungi Coach Siti ya, Coach Siti ya. Oh, Masya Allah. Keren, keren, keren. Ini jadinya luar biasa ya. Tisu aja bisa menjadi filosofi ya, bisa menghapus kesedihan dia bersama kala sedih gitu ya. Jadi kalau orang seneng kadang kayaknya nggak, dia lupa dengan tisu ya. Butuh juga, Coach, karena bahagia, dia teriak-teriak, berkeringat, akhirnya butuh tisu juga. Oh, Masya Di setiap Allah. momentum, Jadi di setiap tempat. anytime, anywhere ya. Selalu butuh tisu. Oke, good. Thank you. Baik, terakhir. Tadi ada yang membawa handphone. Ya, atau ada yang mau berbagi, silakan. Satu lagi. Siapakah? Ada yang handphone, ada yang buku. Handphone untuk Oh, Ustazah Ustazah Dahlia, silakan. Saya tadi pegang buku, Coach. Oh, Ini lagi Masya belajar. Allah. Keren. Apa filosofinya? Kenapa ini mewakili Ustazah? Ya, buku itu Masya Allah ya, pencerah bener ya. Ilmunya banyak sekali. Jadi yang kita tidak tahu kita bisa lihat di buku gitu dan bisa diperdalam. Begitu juga mungkin saya ingin jadi seorang buku ya, seolah-olah ya, yang dimana saya ingin terus belajar ya, terus belajar, mendapatkan ilmu dan bisa memberikan pencerahan kepada orang Masya lain. Allah. Insya Allah. Keren, keren. Amin. Masya Allah. Amin, amin. Semoga Allah mudahkan yang berkahi. Dan teman-teman sekalian, mohon maaf karena keterbatasan waktu, tidak bisa satu persatu saya tanya benda apa yang kemudian diambil sama teman-teman dan apa filosofinya buat teman-teman. Tapi yang jelas bahwa kita ingin bahwa hidup kita ini terus bermanfaat bagi orang lain, ya. Dan walaupun mungkin ada usia kita yang masih sangat muda seperti Coach Mood, ya, kemudian yang lainnya, ya, kecuali saya mungkin yang paling tua. Tapi saya kira ada orang bicara kan bahwa usia muda itu adalah bukan hitungan angka ya, tapi dia hanya tapi adalah bagaimana mindset kita dan karya kita. Ya, jadi walaupun tapi kalau kita terus berkarya, terus berinovasi, terus belajar, maka kita akan terus selalu muda ya. Insya Allah ya, jadi terus bergerak dan berkarya. Insya Allah. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Inspirasi siangnya yang luar biasa. Ada yang tisu, ada yang mouse, ada yang tadi apa buku ya, dan juga teman-teman yang lain yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Dan intinya bahwa hidup kita ini harus berdaya ya, kita harus bermanfaat buat orang lain. Dan inilah sejatinya hakikat sebuah hidup, bahwa ketika kita memberikan bermanfaatan buat orang lain, maka kita masih hidup ya, masih bermanfaat orang lain. Tapi ketika kemudian kita sudah tidak bermanfaat orang lain, maka sesungguhnya kita masih hidup secara fisikly, tapi mungkin karya kita sudah mati. Dan naudzubillah, semoga itu dan kita menjadi orang yang selalu produktif hingga akhir usia kita, insya Allah. Baik teman-teman sekalian, nah ini adalah slide berikutnya. Kita akan masuk ke apa sih tujuan penyusunan standar mutu keaksan sekolah Islam terpadu. Baik, silahkan ada yang mau raise hand atau menyampaikan secara langsung, disilahkan. Adakah yang mau raise hand? Ya. Monggo. Apa sih tujuannya? Oke, Ustazah Mutmainah dari Tangerang Selatan. Oke, Ustazah Siti juga. Iya, Kak. Silakan, ya, mungkin saya yang menyebutkan satu ya, Coach ya. Atau dua boleh lah. Tujuan penyusunan standar buku yang kita pahami bersama adalah pertama, menjadi pemenuhan ya seluruh standar di setiap sekolah Islam terpadu.
Yang pertama. Yang kedua, memahami ruang lingkup seluruh standar. Oke. Itu, Coach. Masya Allah, keren. Jazakillah. Kita berikan aplaus. Oke. Terima kasih Ustazah. Bagaimana cuacanya di Tangerang Selatan? Cerah ya? Agak redup. Oh, agak mendung, agak redup. Kayak di Tambun juga sama ya, di Bekasi. Baik, berikutnya Ustazah Siti Lianawati dari Jakarta. Baik, Coach. Menurut saya tujuan penyusunan standar mutu ini untuk menjaga kualitas sekolah Islam terpadu dari mulai Sabang sampai Merauke, dari perkotaan sampai perdesaan. Jadi bagaimana minimum standar itu tercapai, kalaupun ada kekhasan masing-masing sekolah, ya bisa disesuaikan dengan sekolah tersebut. Tapi ada standar, ada panduan awalnya. Seperti itu, Coach Sugeng. Oke, terima kasih. Jadi untuk menjaga ya, jadi untuk menjaga bagaimana standar itu bisa dicapai, kemudian betul-betul menjadi ambang bawah ya, ambang bawah sebuah pencapaian di sekolah. Karena kalau kita nggak punya standar, bagaimana kita mau mengukur ini sudah bermutu atau belum ya. Jadi kata kuncinya di situ. Baik, terima kasih Coach Mo dan juga Coach Siti ya. Betul sekali ya, teman-teman sekalian, bahwa tujuan penyusunan standar mutu kekhasan sekolah Islam terpadu adalah yang pertama tadi yang memahami ruang lingkup standarnya. Jadi kita paham nih ruang lingkupnya tuh kayak gimana ya dari standar mutu ini ya. Kemudian kalau kita sudah punya pemahaman yang complicated, yang lengkap, yang sumul tentang ruang lingkup, maka yang kedua kita ingin menjadikan bahwa buku standar mutu ini menjadi pedoman pemenuhan standar. Tadi ada bearer bawahnya, ada, kalau dulu di sekolah kita ada KKM itu kan ambang batas bawah ya, ambang batas bawah yang harus kita penuhi. Nah kalau belum, berarti gimana caranya agar ibarat dua titik yang berbeda antara standar mutu dengan pencapaian di sekolah itu ada dua titik yang berbeda. Tugas kita adalah bagaimana memperpendek jarak itu ya, memperpendek jarak itu sehingga kalau bisa ya, antara standar dengan kondisi sekolah kita itu bisa sama atau bahkan lebih tinggi lagi, Masya Allah ya. Artinya apa? Bahwa kalau kita sudah sampai pada pemenuhan standar tersebut, maka sekolah kita dikatakan sekolah yang bermutu ya, berkualitas. Nah ini teman-teman sekalian. Jadi ini tujuan yang kedua ya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menjadi acuan. Nah ini yang penting, menjadi acuan kebijakan sekolah. Karena kita sudah punya buku standar mutu, maka seharusnya dan sudah semestinya ya bahwa menjadikan buku itu menjadi acuan kebijakan sekolah. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan sekolah, yang dibuat oleh sekolah itu harus mengacu kepada buku standar mutu tersebut. Jadi tidak ada kebijakan yang nanti bertentangan atau mungkin nggak sesuai dan lain sebagainya ya. Jadi acuan kita adalah buku standar mutu ini menjadi kebijakan sekolah. Kalau semuanya sudah, Ustadz, gimana? Oh berarti kita lebih dari itu, Masya Allah, luar biasa. Tapi minimal ya acuan kebijakan kita harus berfokus dulu pada buku standar mutu itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi dasar penilaian lisensi. Nah, ketika kita sudah memahami ruang lingkup, sudah melakukan pemenuhan standar dari buku standar mutu itu, kemudian sudah menjadikan itu sebagai acuan di dalam sekolah kita, maka berarti sekolah kita siap untuk lisensi. Nah, masih ingat syarat-syarat lisensi apa, teman-teman? Ustazah Intan, sudah lisensi sekolahnya? Sedang mempersiapkan, Coach. Masya Allah ya, jadi lagi sibuk-sibuknya ya. Oke. Ustazah Siti dari Lampung nih, kumaha Lampung? Sudah Alhamdulillah sare, Ustadz. Masya Allah. Ya. Di Jadi, Lampung tapi ari suku nama Sunda ya teh. oh, Masya Di Allah. Bogor asli nama. Di Bogor, Masya Allah. Ampun. Apa habisnya tadi, di Jogja. Gitu ya. Keren ya. Oke, Masya Allah ya. Baik. Teman-teman sekalian, jadi kita babak akhir dari bagaimana kita bergelut dengan standar buku standar mutu ini adalah kemudian kita di assess ya, dinilai
di lisensi ya. Sampai di mana sih pencapaian kita? Karena kalau menurut kita sudah bagus ya, sudah oke. Bahkan kalau di kami itu memang setiap pekan harus melaporkan pencapaian lisensinya sudah sampai mana, apa yang dibuat, bukti dokumennya apa kayak gitu ya, implementasi kayak gimana, dan kemudian kita laporkan. Maka itu kan versi kita. Menurut kita udah bagus banget, tapi menurut orang lain belum tentu ya, apalagi menurut asesor. Asesor itu katanya begitu masuk sekolah aja tuh sudah bisa mencium, wow, sekolah ini nih IT banget nih, oh implementasi udah keren banget ya, ini Qurani banget, oh ini karakter banget, begitu masuk aja udah bisa mencium, katanya begitu kata asesor ya. Masya Allah. Jadi tugas kita adalah bagaimana mewangikan sekolah kita, memberikan aroma sekolah kita untuk betul-betul wangi itu wangi standar mutu gitu loh. Wah, nuansanya dan nuansa standar mutu, begitu orang masuk tuh, oh ini standar mutu banget, oh ini semuanya gitu ya, Masya Allah. Dan ini memang tidak semudah apa yang kita ucapkan. Ini butuh kerja yang keras, kerja yang panjang, dan kekompakan tim yang luar biasa. Dan saya kira ini bukan sebuah angan-angan, bukan sebuah mimpi saja, tapi bisa direalisasikan kalau kita mau bekerja sama, kita mau terus belajar dan memiliki tim yang kokoh, yang solid, insya Allah. Semuanya bisa kita kerjakan, insya Allah. Baik. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita lebih dalam masuk, ya, apa sih yang baru dari edisi keempat dan edisi kelima? Mungkin bisa dibacakan ya, teman-teman. Ada code, siapa nih yang belum ya? Coach Intan tadi, oh ya boleh. Coach Intan, boleh bacakan bedanya apa, Coach? Jadi perbedaan di buku edisi keempat dengan kelima itu, kalau di edisi keempat itu kita mengacunya ke kurikulum 2013, sedangkan yang edisi kelima kita mengacunya ke kurikulum Merdeka. Kemudian di edisi keempat itu ada 7 dimensi, sedangkan di edisi kelima ada 6 dimensi, 13 elemen, dan 42 subelemen. Kemudian perbedaannya lagi di edisi keempat itu standar mutu PAUD-nya terpisah ya, Coach ya. Betul. Tapi yang kelima ini terintegrasi dalam semua standar. Kemudian di edisi keempat ada 11 standar, dan di edisi kelima dipadatkan menjadi 9 standar. Masya Allah ya. Teman-teman saya kira sudah sangat paham ya, kan teman-teman sudah mengimplementasikan dan sudah paham betul tuh bagaimana perbedaan ya. Tapi yang jelas kita sekarang berada di edisi kelima. Nah, dan bagaimana edisi kelima ini sekarang tugas kita untuk mengunyah-ngunyah ya, kemudian mengimplementasikan di sekolah kita sesuai dengan culture sekolah kita, sesuai dengan SDM yang kita miliki ya, dengan potensi yang ada, dan insya Allah Allah berikan kelapangan dan kemudahan untuk kita semua. Baik, teman-teman sekalian, kita masuk ke filosofi pendidikan sekolah Islam terpadu. Ya. Ada yang berkenan membacakan? Saya, Coach. Silakan, Siti Juwaria dari Lampung. Iya, ini artinya saja, Coach, atau bagaimana? Boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Filosofi pendidikan SIT. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Teman-teman sekalian, bahwa kata kunci dari ayat ini atau yang tebalkan, yang menjadi fokus kita adalah hendak menjadikan khalifah di muka bumi ya. Jadi teman-teman sekalian dirahmati Allah, bahwa pendidikan kita itu bukan untuk menciptakan follower, tapi untuk menciptakan leader ya, menciptakan influencer, menciptakan pemimpin masa depan, khalifah. Karena ini sudah digariskan oleh Allah, sudah difirmankan oleh Allah dalam Al-Baqarah ayat 30 ini, khalifah fil ard ya. Jadi menjadi pemimpin, tidak ada debat lagi, tidak ada kompromi lagi, tidak ada diskusi lagi, bahwa pendidikan kita ingin menjadikan anak-anak kita sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, dan bukan menjadi netizen ya, gitu ya teman-teman. Jadi kalau sekolah kita ingin yang penting sekolah, no, itu bukan IT ya. Yang penting bisa baca, yang penting bisa hitung, gitu ya. Kalau di Jogja, di Jawa ya, mungkin gitu dulu waktu saya kecil, yang penting kamu sekolah bisa ngitung, bisa baca ya, itu orang tua saya gitu. Tapi
bukan itu esensi sekolah Islam. Esensi sekolah Islam adalah bagaimana menjadikan khalifah-khalifah fil ardi, muka bumi. Dan ini adalah tugas kita, teman-teman. Jadi ketika kita mau berangkat ke sekolah, mau menuju ke sekolah, kita keluar dari pintu rumah kita masing-masing, maka yang terbetik dalam otak kita adalah bahwa kita akan bertemu dengan para pemimpin-pemimpin besar Indonesia. Kita akan bertemu dengan calon-calon pemimpin dunia. Dan itu akan terjadi ketika kita sudah memindsetkan itu di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, dalam langkah kita, dalam gerak kita, dalam pembelajaran kita, bahwa kita sedang berhadapan dengan calon-calon pemimpin besar Indonesia. Nah, ini yang harus kita pikirkan, teman-teman. Harus kita mindsetkan, harus betul-betul mendarah daging dalam jiwa kita bahwa setiap anak kita itu sudah Allah ciptakan dalam bentuk yang sebagus-bagusnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, jadi wajar karena mereka itu adalah calon-calon pemimpin besar masa depan. Dan tugas kita adalah bagaimana memberikan pemantik, menyulut ya bakat kepemimpinan itu, mengembangkan fitrahnya sehingga betul-betul mereka akan menjadi pemimpin di masa depan. Nah, jadi kalau sekarang kok, tapi kondisi anaknya kok begini, kelas saya begini, begitu. Ini adalah ladang dakwah kita. Nah, ini adalah ladang amal kita. Bagaimana Allah menguji kesabaran kita untuk bagaimana kita menemukan potensi terbaik dari si Ahmad, ya, dari Atar, ya, dari Abdul, gitu ya, yang ternyata kalau dari sekarang mungkin belum tahu, ya, kita sebagai gurunya atau bahkan ibunya sendiri belum tahu, tapi kita harus yakin bahwa dia kelak akan menjadi pemimpin besar. Karena jelas khalifah fil ard, menjadikan khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi. Dan itu harus betul-betul tertancap dalam diri kita masing-masing. Dan makanya kita tidak boleh meremehkan satu siswa, dia mah begitu, Ustaz. Nggak boleh. Betul, Bu, aku nggak mau kelas ini karena anaknya begini-begini. Itu hal-hal yang negatif itu harus kita buang jauh-jauh. Karena ingat, anak-anak kita sudah diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebagus-bagusnya dalam surat At-Tin itu, ya, kita faham betul. Nah, ini teman-teman sekalian dirahmati Allah. Dan ini menjadi dasar, menjadi filosofi pendidikan di sekolah Islam terpadu. Oke, ada yang mau berpendapat, teman-teman? Dengan landasan ini di surat Al-Baqarah ayat itu? Silahkan kalau ada yang mau berpendapat atau mau menambahkan. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Baik. Nah, apa hakikat pendidikan menurut Islam, menurut teman-teman? Ada yang berkenan sharing? Saudara Santi, berkenan sharing? Apa hakikat pendidikan menurut Islam? Ada yang mungkin yang lain, Saudara Santi tidak mendengar mungkin? Afan, Coach, sinyal di saya kurang bagus. Saya pindah ruangan dulu. Baik, ya. Yang lain boleh? Coba saya, Coach. Ya, silakan. Saudara Dahlia Kemalasari. Ya, menurut saya kalau dalam Islam itu seorang anak itu adalah fitrah, ya, suci, ya, dia betul. Itu adalah yang Allah berikan ya tadi, yang tidak ada dosa, yang tidak paham dia mau dibawa kemana. Karena dari itulah mungkin yang paling terdekat adalah orang tuanya, juga lingkungannya nanti akan membentuk dia menjadi apa nanti. Tadi yang mungkin Kau Sugeng sampaikan bahwa ya kita memang harus menerima ya, mendidik anak itu tidak boleh pilih-pilih ya. Kalau di sekolah itu pasti ada kebaikan ya, walaupun mungkin mereka ternyata agak kelihatan lebih lincah, lebih nakal dan lain-lain, ya mungkin awalnya itu sebenarnya mereka kan suci gitu ya. Jadi lebih ke arah mungkin memang dari latar belakang keluarga dan mungkin masyarakat di sekitarnya. Itu menurut saya, Coach. Terima kasih, kita berikan emoticon love ya untuk Ustazah Dahlia, Masya Allah. Begini ya, emoticonnya boleh pakai tangan, juga boleh sentuhan seperti Coach Lianawati ya. Terima kasih. Jadi hakikatnya betul sekali bahwa pendidikan Islam itu sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri ya, bahwa pendidikan adalah segala upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan manusia akan memiliki kesadaran, memiliki kemampuan dan tanggung jawab ya untuk menjalankan misi kepemimpinan tadi ya. Jadi bagaimana
pendidikan itu bisa mengantarkan anak-anak kita memiliki kesadaran. Kalau dia sudah sadar, maka dia akan mampu. Kemudian kalau sudah mampu, dia akan tanggung jawab. Untuk apa? Menjalankan misi kepemimpinan dia. Nah, karena misinya kan jelas, khalifah fil ardh. Jadi kalau nak kamu itu calon pemimpin itu harus begini. Jadi kalau kamu bertindak begini, kira-kira pantas gak dilakukan oleh seorang pemimpin? Nah, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, bahwa mindset kepemimpinan itu harus ditanamkan sejak dini, sejak lahir, ya. Dan dia ini adalah pemimpin. Ya, termasuk kita juga bukan semuanya adalah pemimpin. Dan ingat bahwa setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Masya Allah. Ya, inilah hakikat pendidikan Islam, teman-teman. Bagaimana kita memberikan, menghantarkan anak-anak kita memiliki kesadaran, memiliki kemampuan, memiliki skill, dan memiliki sikap yang bertanggung jawab bahwa dia adalah seorang pemimpin di muka bumi. Dan kemudian setelah itu, insya Allah mereka akan bisa menjalankan misi kepemimpinannya, baik dalam skup yang paling kecil bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi tetangganya, masyarakatnya, bahkan negara, dan bahkan menjadi pemimpin dunia. Nah, ini teman-teman sekalian, Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi baik fitrah tadi, ya, betul sekali sudah, ya, bahwa setiap anak itu kullu mauludin yuladun alal fitrah, ya. Mereka itu terlahir dalam fitrah, dan bapak ibunya lah yang menjadikan dia berbeda, ya. Nah, kita sebagai orang tua di sekolah tentu memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab itu ada di pundak kita. Dan ingat, kita sudah diberikan amanah oleh Allah. Profesi kita ini bukan sebuah profesi kebetulan, tapi profesi yang sudah Allah takdirkan bahwa kita menjadi seorang guru. Dan amanah itu tidak pernah salah dalam memilih pundak. Nah, pundak itu ada di pundak kita, di tangan kita lah. Amanah untuk mendidik generasi ini, ya, untuk menjadi mereka generasi yang terbaik. Ya, agar mereka mampu apa? Memakmurkan dalam tatanan hidup bersama dengan aman, damai, dan sejahtera. Jadi tujuan kepemimpinan dalam Islam itu untuk kebaikan, untuk kemakmuran, untuk keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Jadi bukan yang lain. Ya, Masya Allah, ini adalah hakikat pendidikan menurut Islam. Ya, kemudian apa sih generasi yang diharapkan, teman-teman sekalian? Generasi yang diharapkan dalam Islam, dalam surat Al-Furqan ayat 70, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkan kami kepada kami pasangan dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi teman-teman sekalian, kata kunci adalah membentuk anak-anak generasi menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ada sebuah komunitas, ada sebuah koloni, ya, sebuah masyarakat, bahwa ada orang-orang yang bertakwa, tapi kita ingin menjadikan anak-anak kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau pemimpin jumlahnya lebih sedikit atau lebih banyak, ya, lebih sedikit, ya. Dan karakter kepemimpinan adalah muara dari segala kemampuan, kepribadian, dan keterampilan dengan segala sifat-sifatnya yang produktif dan difungsikan bagi kemaslahatan orang-orang yang bertakwa. Itu teman-teman, Masya Allah, luar biasa ya. Bagaimana generasi yang kita harapkan ini adalah generasi tadi yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ingat teman-teman bahwa setiap teguran kita ke anak kita, ke peserta didik kita, ke siapapun di lingkungan kita, maka itu adalah sebaik-baik ucapan, sebaik-baik seruan. Karena seruan kita apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ingin kita tuh anak-anak kita, keluarga kita, anak didik kita nanti kelak di yaumul akhir akan menarikkan kita ke surganya Allah, Masya Allah. Dan itulah sebaik-baik ucapan, ya, sebaik-baik doa, sebaik-baik perbuatan. Dan kita berada di sini, teman-teman, Masya Allah. Semoga Allah mengistimewakan kita untuk terus berada di jalan ini, dan kita terus bergerak dan berjuang untuk mempersiapkan generasi terbaik bangsa ini, ya, Insya Allah. Nah, ini teman-teman sekalian, Ki Hajar Dewantara dan Kiai Ahmad Dahlan. Ya. Oke. Sudah sangat familiar, ya, bagaimana Engar Sosung Tulodo ing Madyo Mangun Karso Tutpuri Handayani. Ini kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Ada yang mau berpendapat bagaimana Engar Sosung Tulodo ing Madyo Mangun Karso dan Tutpuri Handayani? Silakan. Sada Siti. Saya, Coach. Oke, silakan Ustazah Juwaria. Ya, baik. Terima kasih, Coach. Yang saya pahami di sini adalah bagaimana seorang guru itu bisa menjadi teladan, ya, bagi murid-murid kita, bagi
semua SDM, bahkan di lingkungan masyarakat sesungguhnya kita juga diharapkan bisa menjadi sosok teladan gitu ya, dan terkhusus lagi di sekolah untuk anak-anak kita gitu. Kemudian kita juga harus mampu ya untuk menjadi menjadi motivator ya, memotivasi anak-anak kita untuk senantiasa berbuat baik, kemudian untuk senantiasa melejitkan potensi mereka gitu ya, dan kemudian kita juga dapat mendorong anak-anak kita untuk senantiasa menjadi versi terbaik dari dirinya. Mungkin seperti itu kok. Keren, terima kasih. Give applause untuk Ustazah Juwaria. Ahlan wa sahlan Ustazah Liz. Masyaallah. Ya, terima kasih. Oke, sebagai hadiah, sebagai bentuk penghormatan, kita berikan Coach Liz untuk memberikan pendapatnya ya, bagaimana ataupun membacakan boleh bagaimana pendapat atau filosofi pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Silakan Coach Liz. Izin membacakan, Ustadz. Mangga. Ya, dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pendidikan Islam hendaknya diarahkan untuk membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dan beragama, luas pandangan, dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang demi kemajuan masyarakatnya. Untuk mencapai tujuan ini, Islam akomodasi berbagai pengetahuan baik umum maupun agama. Oke, terima kasih Coach, luar biasa. Nah, izin pulang Taufik Kiai Haji Ahmad Dahlan, seiring Ustadz dengan terpadu, bahwa ranah terpadu adalah memadukan ilmu umum dan agama. Demikian Ustadz. Oke. Masya Allah, jazakillah ya. Baik, teman-teman sekalian, kita akan sampai pada slide yang terakhir. Bagaimana beliau mengatakan bahwa tidak ada slide-nya nggak muncul, Coach. Slide-nya hilang ya? Hilang. Oh. Apakah sekarang dengar? Aman, Coach Liz. Iya, terima kasih. Tadi sudah selesai. Ya, Mas, sudah nampak belum? Ya, sudah saya. Oke, baik. Saya ulangi lagi, tadi ada agak nge-lag sedikit Zoom saya. Ya, baik. Jadi dari Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan barang siapa yang beriman, yang tidak beriman, maka dia tidak bertauhid. Iman saja iman dari syariat, barang siapa yang tidak ada syariat padanya, maka dia tidak memiliki iman dan tidak bertauhid. Syariat mewajibkan adanya adab, dan barang siapa yang tidak beradab, maka tiada syariat, tiada iman dan tiada tauhid padanya. Masya Allah. Ya, jadi adab ini menjadi kunci ya teman-teman ya, jadi kunci, dan semoga Allah memberikan kerahmatan untuk kita, untuk kemudian kita terus memiliki adab terbaik ya. Dan yang terakhir dari Prof. Naqib Al-Atos ya, bagaimana kemudian juga penting sekali untuk terus kita pelajari ya, kita implementasikan dalam pembelajaran kita, dalam menjadikan sekolah-sekolah kita memiliki value ataupun nilai-nilai keislaman yang mendalam ya, dan insya Allah akan lahir pemimpin-pemimpin besar di masa depan. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya menggarisbawahi bahwa filosofi pendidikan Islam adalah melahirkan pemimpin dan bukan melahirkan follower apalagi netizen ya. Dan tugas kita adalah bagaimana mengantarkan peserta didik kita untuk kemudian memiliki kesadaran, memiliki kemampuan, dan mampu memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan misi kepemimpinannya dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah pundak itu ada di diri kita, dan semoga Allah memberkahi kita untuk menjadi guru-guru yang menginspirasi, guru-guru yang menghantarkan calon-calon pemimpin besar masa depan, dan semoga Allah memberkahi dan memudahkan kita. Terima kasih atas segala perhatian dan peran aktif dari Ustazah sekalian. Semoga Allah memberkahi dan salam sukses selalu untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.